Sekarang kita akan melihat bagaimana sebenarnya sistem kependetaan atau yang kita kenal dengan istilah clergy itu muncul. Kalau kita kembali ke Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, kita tidak akan pernah menemukan konsep pendeta atau imam khusus. Dalam arti seorang manusia yang menjadi perantara antara Allah dengan jemaat. Kenapa? Karena Perjanjian Baru dengan jelas mengajarkan bahwa Yesus Kristuslah imam besar kita. Dialah satu-satunya pengantara antara Allah dengan manusia. Paulus menulis dalam 1 Timotius 2 ayat 5, karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Artinya, tidak ada lagi imam, perantara selain dia. Namun ketika gereja memasuki abad-abad berikutnya, orang-orang mulai membangun kembali pola yang mirip dengan sistem imam dalam Perjanjian Lama. Bedanya kali ini sistem itu dicampur dengan kebiasaan pagan Romawi. Maka muncullah struktur, ada imam, ada uskup, ada kardinal, ada paus. Dan semuanya membentuk rantai komando yang menempatkan manusia di atas manusia. Pertanyaannya, apa akibatnya? Akibatnya jemaat biasa, lay, mulai kehilangan perannya. Semua orang percaya yang seharusnya bisa berfungsi dalam tubuh Kristus, akhirnya jadi pasif. Mereka diajarkan bahwa hanya imam atau pendeta yang boleh berkhotbah, yang boleh menafsirkan Alkitab, yang boleh memberikan sakramen. Sementara orang biasa, lu hanya duduk, lu dengar, lu nerima. Lambat laun, jemaat merasa diri mereka tidak cukup layak dan tidak cukup penting dalam pelayanan. Mereka jadi penonton, bukan pelaku. Mereka menjadi konsumen, bukan orang yang memberikan diri. Padahal dalam desain Allah yang asli, setiap orang percaya, dipanggil menjadi imam. Rasul Petrus menulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Hanya perhatikan, ini tidak ditujukan hanya kepada pendeta atau hamba Tuhan tertentu, tetapi kepada semua orang percaya. Inilah yang sering disebut dengan istilah priesthood of all believers, atau imamat rajani, imamat semua orang percaya. Maknanya sederhana, tapi mendalam, bahwa setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus dipanggil untuk melayani Allah secara langsung, tanpa perantara manusia. Kita semua sama-sama imam yang bisa masuk ke hadirat Allah, kita bisa berdoa, yang bisa melayani, yang bisa membawa kasih dan terang Kristus kepada dunia. Tidak ada kelas khusus yang lebih tinggi atau yang lebih suci. Namun, ketika sistem kependetaan makin kuat, kebenaran ini lama-lama makin terkubur. Yang tersisa hanyalah segelintir kecil orang yang berani melawan arus besar. Dan mereka sering dianggap sesat, dikejar, atau bahkan dibunuh. Tetapi mereka tetap menyuarakan kebenaran bahwa Kristuslah kepala gereja, bukan manusia. Sekarang mari kita coba bayangkan suasana ibadah di abad-abad setelah sistem kependetaan terbentuk. Sistem keuskupan, keimaman terbentuk. Kalau di zaman PB, Perjanjian Baru, jemaat bisa saling bernubuat, saling mengajar, saling menyanyikan lagu rohani kepada satu sama lain, dan semua mengambil bagian, seperti yang Paulus tulis dalam 1 Korintus 14 ayat 26. Makanya di zaman gereja institusional hal itu hampir tidak ada. Jemaat duduk diam, imam berdiri di depan altar, dan seluruh arah pelayanan datang dari satu orang kepada banyak orang. Tidak ada lagi interaksi tubuh Kristus, gereja menjadi pertunjukan satu arah. Saudara, pola ini ternyata bertahan sangat lama, bahkan sampai hari ini. Mungkin nama dan penampilan luarnya berbeda. Kalau dulu disebut imam, sekarang disebut pendeta atau gembala. Kalau dulu disebut misa, sekarang disebut kebaktian. Tetapi intinya tetap sama. Hanya segelintir kecil orang yang aktif melayani, sementara yang lain pasif menerima. Lalu kita mungkin bertanya-tanya, mengapa Allah mengizinkan hal seperti ini terjadi begitu lama?
Mengapa selama berabad-abad seolah-olah gereja itu dibiarkan masuk dalam sistem yang begitu salah? Jawabannya ada dua sisi. Pertama, karena memang manusia cenderung suka sistem yang memberi rasa aman dan struktur yang jelas. Meski orang lebih suka ada pemimpin yang mengatur daripada harus mendengar Tuhan sendiri. Kedua, meski sistemnya salah, Allah tetap bekerja. Tuhan selalu pakai kelemahan manusia. Tuhan selalu memakai dan mengizinkan walaupun manusia berdosa, ada hambanya yang berdosa, ada umat yang berdosa, Tuhan tetap pakai mereka. Jadi Allah tetap bekerja, tapi tidak berarti karena itu terus bekerja, maka itu benar. Nah, selalu ada sisa-sisa umat atau the remnant yang setia dan hidup sesuai panggilannya, dan melalui mereka kesaksian Tuhan tidak pernah padam. Dan inilah yang kemudian muncul dalam peristiwa besar yang kita kenal dengan reformasi. Martin Luther dan para reformator membuka kembali pintu supaya Alkitab bisa diakses semua orang. Tapi sayangnya, walau Alkitab kembali ke tangan jemaat, pelayanan tidak ikut dikembalikan ke dalam tangan jemaat. Sistem kependetaan masih terus dipertahankan. Jadi bayangkan kayak keluarga besar nih yang lagi duduk, kita makan bersama, dan dalam keluarga yang hidup, yang baik, setiap orang tuh berbicara, saling memberi, saling bercanda, saling menguatkan satu sama lain. Semua terlibat. Tapi sekarang bayangkan kalau keluarga itu diatur kayak acara resmi. Hanya ada satu orang yang boleh bicara dari awal sampai akhir. Semua yang lain hanya mendengar. Hanya yang bapaknya yang boleh ngomong. Anak-anak diam mendengarkan. Hubungan keluarga itu udah pasti akan terasa kaku, hambar, dan tidak alami. Nah, itulah yang terjadi pada gereja ketika pola kependetaan menggantikan pola tubuh Kristus. Kalau begitu, apa artinya bagi kita hari ini? Artinya, kita perlu menyadari kembali identitas kita sebagai imam. Kita tidak boleh lagi berpikir bahwa hanya pendeta lah yang melayani. Kita semua dipanggil. Ada yang melayani dengan firman, ada yang melayani dengan doa, ada yang melayani dengan memberi, ada yang melayani dengan menguatkan orang lain. Semua karunia itu penting dan semuanya berasal dari Roh Kudus. Dan lebih dari itu, kita perlu kembali menempatkan Kristus sebagai kepala gereja yang sejati. Gereja bukan milik pendeta, gereja bukan milik denominasi, gereja bukan milik sinode, gereja bukan milik organisasi atau sekumpulan pemimpin penting. Bukan. Gereja adalah tubuh Kristus. Kalau tubuh ini sehat, maka setiap anggota harus berfungsi. Bayangkan tubuh manusia, kalau hanya ada satu atau segelintir anggota yang bergerak, beberapa bagian tubuh yang bergerak, semuanya pasif. Tubuh itu pasti lumpuh. Tapi kalau semua anggota bekerja dan bergerak sesuai fungsinya, karunianya, kemampuannya, panggilan yang Tuhan berikan padanya, tubuh itu akan kuat dan sehat. Sama dengan gereja. Satu hal penting lain yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa sistem kependetaan bukan hanya soal struktur, tetapi juga soal mentalitas. Banyak orang Kristen, mungkin terlalu banyak sekali malah orang Kristen berpikir, saya itu hanya jemaat biasa. Tugas saya itu hanya datang ke gereja, duduk, memberi persembahan, lalu pulang. Ya, dan mentalitas seperti ini akan menjadi mentalitas konsumen. Puaskan saya, hargai saya, terima saya, berikan yang terbaik untuk saya. Tidak heran akhirnya para gereja-gereja berusaha untuk menghasilkan sebuah performance yang memuaskan jemaatnya. Tetapi cara pikir seperti ini bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam pandangan Allah, tidak ada jemaat biasa. Tidak ada. Semuanya adalah imamnya Tuhan. Dengan imam besar kita, Tuhan Yesus Kristus. Semua punya panggilan, semua punya peran. Saudara, inilah sebabnya mengapa dalam sejarah, meskipun reformasi membawa terang yang besar, kita tetap melihat banyak perpecahan. Karena ketika orang tidak sungguh kembali pada kepemimpinan Kristus yang hidup, melainkan hanya memperdebatkan teologi dan struktur, dan yang mengerikannya, dosa, maka hasilnya adalah denominasi demi denominasi. Ada yang menekankan baptisan, ada yang menekankan perjamuan kudus, ada yang menekankan karunia roh, ada yang menekankan liturgi, semuanya punya penekanan ke masing-masing. Tetapi
semuanya tetap mengulang pola yang sama. Hanya segelintir pemimpin yang memimpin, hanya segelintir pelayan yang melayani. Jemaat menjadi pasif, dan yang parahnya menjadi konsumen. Konsumen itu adalah raja, jadi puaskan konsumen. Padahal yang Tuhan rindukan bukanlah gereja yang sibuk dengan label atau denominasi. Gereja yang sibuk hanya memuaskan jemaatnya yang pasif itu. Tetapi gereja yang hidup sebagai tubuhnya, itulah gereja yang hidup. Gereja yang setiap anggotanya berfungsi, saling mengasihi, saling menguatkan, saling melayani. Itulah sebabnya hari ini kita perlu kembali ke dasar bahwa Yesuslah adalah kepala, imam besar kita, dan bahwa kita semua adalah imamnya. Bahwa pelayanan bukan monopoli sebagian kecil pemimpin, pendeta, sebagian kecil pelayan, melainkan hak dan tanggung jawab semua orang percaya.